Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 23 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Corona Memurnikan Iman? Tanda tanya. Corona memurnikan iman? Tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal ke-9 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sebuah pertanyaan yang kemudian sepanjang hampir 1 tahun kami bertanya, mengapa Engkau izinkan ada corona, ada penyakit yang begitu luar biasa, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, bahkan orang-orang terdekat daripada kami terkena penyakit ini, bahkan mungkin diri kami sendiri. Ada beberapa sahabat seperjalanan yang terkena, bahkan satu keluarga kena COVID-19. Yang jadi sebuah pertanyaan, benarkah corona itu untuk memurnikan iman? Kami mau belajar pengalaman-pengalaman berharga ini dari perjalanan Rasul Paulus yang Tuhan izinkan buta matanya selama 3 hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, apa hubungannya corona dengan pengalaman hidup Paulus? Bagi saya, pengalaman hidup Paulus dengan diri kita itu mirip. Paulus itu diizinkan tatkala dia berada di kuda tunggangan, dia menikmati sebuah kesuksesan, bahkan dia punya kuasa yang begitu luar biasa, seakan-akan nasib hidup mati orang itu bisa ada di dalam tangan Paulus. Sehingga waktu Paulus itu bertemu dengan imam besar dan meminta surat kuasa supaya bisa menangkap murid-murid Yesus yang tidak disukainya, itu surat kuasa diberikan. Tatkala surat kuasa itu sudah ada di dalam tangan Paulus, Paulus bisa berbuat apa saja untuk memperlakukan murid-murid Tuhan yang tidak disukai sebagai orang-orang yang disebut sebagai pengikut jalan lurus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah gambaran Paulus juga gambaran diri kita? Sewaktu kita belum menghadapi corona, kita berada di dalam kuda tunggangan. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa berbuat apa saja, dan kita sedang di dalam puncak-puncak keberhasilan. Segala sesuatu lancar, apa yang kita mimpikan bisa terwujud, apa yang kita bisa kerjakan bisa terlaksana. Rumah tangga kita baik-baik saja, ekonomi kita baik-baik saja, kita berbisnis, berjualan itu baik-baik saja. Kita boleh sekolah, bagi yang masih sekolah, bisa kuliah juga. Semuanya itu baik-baik saja. Mata kita normal bisa melihat apapun secara terang benderang. Dan kita sedang berada di dalam kuda tunggangan. Sewaktu musibah datang, Tuhan izinkan kepada Paulus. Niat Paulus yang membuat kemudian Paulus terjatuh dari kuda tunggangan dan kemudian buta selama 3 hari. Karena ada niat buruk di dalam diri Paulus. Memang sebelumnya dia belum menjadi anak Tuhan. Namanya Saulus, bukan Paulus. Dia begitu membenci jalan Tuhan. Atau dengan pengertian lain, kalau kita memang tidak seperti Paulus, mungkin kita tidak memperhatikan jalan Tuhan, yang disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Kita tidak se ekstrim Paulus, tidak mengejar-ngejar murid Tuhan dan tidak membenci Yesus. Tapi mungkin kita sebagian kehidupan kita mirip seperti Saulus. Kita tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan izinkan dengan sinar yang berasal dari cahaya langit yang membuat kemudian Saulus terjatuh. Ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku?" Orang-orang yang bersama dengan Saulus bingung, ada suara, tidak ada wujud orangnya ataupun siapa yang berbicara. Bukankah kita juga demikian pada saat ini?
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita sedang diizinkan oleh Tuhan terjatuh dari kuda tunggangan kita untuk boleh kondisi dan keadaan ini memurnikan iman. Mata kita memang masih melihat, tidak seperti Saulus, memang buta, tidak bisa melihat. Namun mungkin kita menjadi buta karena masa depan kita yang tidak jelas. Apa yang akan terjadi 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, apa yang akan terjadi? Kalaupun corona ini, COVID-19 ini bisa teratasi, apakah bisa dijamin bahwa tidak ada lagi masalah-masalah dalam kehidupan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah yang kita mintakan agar kita bisa melihat satu pihak benar? Bukankah yang kita harapkan adalah masalah ekonomi bisa berbaik kembali? Yaitu sesuatu yang lumrah dan manusiawi kita harapkan. Bukankah sesuatu yang sangat wajar kita ingin punya kesehatan yang baik satu keluarga? Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Namun, apakah kita punya sebuah keterbukaan hati untuk bertanya kepada Tuhan? Tuhan, mengapa semua ini Engkau izinkan kepada kami? Dan apa maksud Tuhan? Pembelajaran iman apa yang harus kami petik? Yang harus kami ambil? Yang harus kami pelajari? Kemudian kami hidupi di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan ini, yang membuat kita frustasi, yang membuat kita terpuruk, tersungkur, terjatuh, seakan-akan tidak punya daya lagi untuk bagaimana menyongsong masa depan itu dengan terang benderang. Semua yang di hadapan kami nampak semuanya itu gelap. Apakah benar corona itu memurnikan iman? Ada benarnya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi sebagaimana terjadi kepada Saulus, dan itu terjadi kepada kita, kita jatuh dari kuda tunggangan, siogianya kita bertanya, apa maksud Tuhan di atas segala-galanya? Kemudian Saulus mengalami sebuah pertobatan. Setelah Saulus kemudian terjatuh dan Tuhan mengirim Ananias untuk datang ke Saulus, ke rumah Yudas di mana Saulus tinggal di sana. Dan kemudian Saulus juga mendapatkan penglihatan. Tuhan berkata kepada Saulus, aku akan mengirimkan seorang bernama Ananias dan akan menumpangkan tangan di atasmu dan akan menyembuhkan engkau. Dan pertemuan itu adalah sebuah pemurnian iman untuk Saulus. Saulus yang tadinya membenci jalan Tuhan yang disebut dengan jalan lurus, ingin mengejar-ngejar murid Yesus dan kemudian ingin menghancurkan mereka. Namun Saulus kemudian lewat pengalaman yang luar biasa itu, dia mengalami sebuah pengalaman pertobatan yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan izinkan Saulus melihat kembali dengan matanya. Kalau kita boleh mensejajarkan pengalaman hidup Saulus dengan pengalaman hidup kita, Tuhan sudah mengirim. Ya, corona ini mungkin Ananias sejaman sekarang untuk mengingatkan kita, ada apa yang salah dengan kehidupan kita? Apakah selama kita hidup dalam kuda tunggangan, kita dekat dengan Tuhan, atau kita melupakan Tuhan? Kita bertanggung jawab atas setiap anugerah yang Tuhan beri, atau kita pakai semua anugerah itu hanya buat kepentingan pribadi, buat hura-hura, buat pesta-pesta, buat mewah-mewah, buat senang-senang? Tuhan memberikan karunia-karunia kehidupan kepada Saulus, dan kita juga sama. Tatkala salah digunakan, terkadang Tuhan izinkan. Corona di zaman dahulu adalah Saulus mengalami kebutaan mata. Corona di zaman sekarang adalah bagaimana setiap kita masing-masing dibutakan akan masa depan kita yang tadinya terang benderang, seakan-akan seluruhnya dalam keadaan gelap pada masa ini. Corona memurnikan iman? Pertanyaan itu dipertanyakan juga kepada kita semua. Mari kita kembali untuk melihat bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, membukakan mata kita, melihat masa depan dengan baik, dan memulihkan segala-galanya. Ekonomi yang semakin baik, namun juga memulihkan iman kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, tantangan, rintangan, persoalan di dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan yang akan memenuhkan, menjawabnya sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Corona memurnikan iman.
Apakah ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kami itu boleh mengingatkan kami, jangan-jangan kami sudah meninggalkan Tuhan dan corona itu yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk mengembalikan kami untuk tetap ada di jalan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas kembali, happy weekend, selamat waktu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.